Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Anissa Ramnanikula dari kelas 6 MB1, nomor absen 24 dan NIM 17053027. Di video ini, saya akan menjelaskan jawaban atas soal UAS mata kuliah Manajemen Keuangan. Berikut adalah 3 kasus yang ada pada soal yang perlu diselesaikan. Untuk kasus pertama, diminta buatlah cash budget untuk bulan Januari sampai Maret tahun 2019. Untuk jawabannya perlu diketahui saldo kas minimum sebesar Rp16.000, saldo kas awal tahun sebesar Rp2.000, pajak sebesar Rp12.000, dan bunga pinjaman sebesar 1,5%. Dan dilihat dari tabel anggaran kas sementara, pada uraian terdiri dari 2 estimasi, yaitu estimasi penerimaan dan pengeluaran. Untuk estimasi penerimaan terdiri dari penjualan tunai dan jumlah penerimaan. Penjualan tunai pada bulan Januari sebesar Rp24.000, Februari Rp42.000, dan Maret Rp62.000. Untuk jumlah penerimaan pada bulan Januari sebesar Rp24.000, Februari Rp42.000, dan Maret sebesar Rp62.000. Dan untuk estimasi pengeluaran pada pembelian bahan baku pada bulan Januari sebesar Rp28.000, Februari Rp30.000, dan Maret sebesar Rp40.000. Estimasi pengeluaran upah dan gaji pada Januari sebesar Rp3.000, Februari Rp4.000, dan Maret Rp5.000. Dan untuk biaya lain-lain, pada Januari sebesar Rp1.200, Februari Rp2.200, Maret Rp1.200. Dan untuk estimasi pengeluaran pembayaran pajak pada bulan Januari tidak ada, Februari tidak ada, dan Maret sebesar Rp12.000. Estimasi pengeluaran jumlah pengeluaran pada bulan Januari sebesar Rp32.200, Februari Rp36.200, dan Maret Rp58.200. Dan untuk surplus atau defisit pada bulan Januari sebesar minus Rp8.200, dan Februari sebesar Rp5.800, Maret Rp3.800. Dan untuk pinjaman bulan Januari, X Januari sebesar Rp8.200 ditambah dengan saldo kas minimum sebesar Rp16.000 dan dikurangi dengan saldo kas awal tahun sebesar Rp2.000 dan ditambah dengan bunga pinjaman sebesar 0,015 dan jumlahnya yaitu didapat Rp22.533 dan untuk bunganya sebesar Rp533. Selanjutnya kita membuat tabel anggaran kas final. Pada uraian terdapat saldo kas awal bulan pada Januari sebesar Rp2.000, Februari Rp17.000, Maret Rp2.467. Dan untuk estimasi penerimaan, yang pertama penjualan tunai sebesar pada bulan Januari sebesar Rp24.000, Februari Rp42.000, Maret Rp62.000. Dan untuk penerimaan kredit pada Januari sebesar Rp22.533 dan pada bulan Februari dan Maret tidak ada. Untuk jumlah kas penerimaan pada bulan Januari sebesar Rp46.533, Februari sebesar Rp42.000, Maret sebesar Rp62.000. Dan untuk jumlah kas total pada Januari sebesar Rp48.533, Februari sebesar Rp59.000, Maret sebesar Rp64.467. Dan untuk uraian estimasi pengeluarannya
yaitu pertama, pembelian bahan baku pada bulan Januari sebesar Rp28.000, Februari Rp30.000, dan Maret Rp40.000. Upah dan gaji pada bulan Januari sebesar Rp3.000, Februari Rp4.000, dan Maret Rp5.000. Dan untuk pembayaran pajak pada bulan Januari dan Februari tidak ada, dan hanya pada bulan Maret sebesar Rp12.000. Pembayaran bunga pada Januari sebesar Rp533, Februari dan Maret tidak ada. Pembayaran hutang pada bulan Januari tidak ada, Februari sebesar Rp22.533, pada bulan Maret tidak ada. Dan jumlah pengeluaran pada bulan Januari sebesar Rp31.533, Februari Rp56.533, dan pada Maret sebesar Rp57.000. Untuk saldo kas akhir bulan pada bulan Januari sebesar Rp17.000, Februari Rp2.467, dan pada Maret sebesar Rp7.467. Dan pada kasus kedua, dengan soal suatu proyek investasi membutuhkan dana investasi sebesar 600 juta dan diharapkan mempunyai usia 4 tahun dengan penerimaan bersih selama usia investasi berturut-turut 150 juta, 250 juta, 300 juta, dan 400 juta. Bila bunga 20%, maka hitunglah besarnya net present value. Dan untuk jawabannya, kita membuat tabel, namun sebelum itu diketahui I atau suku bunga sebesar 21% dan investasi proyek atau usaha sebesar 600 juta rupiah. Dan kita membuat tabel untuk tahun, ada 4 tahun, yang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Dan untuk net cash flow, tahun pertama sebesar 150 juta, untuk tahun kedua sebesar 250 juta, tahun ketiga 300 juta, dan tahun keempat sebesar 400 juta. Untuk faktor present value pada tahun pertama sebesar 0,826, tahun kedua 0,683, pada tahun ketiga 0,564, dan tahun keempat 0,466. Untuk present value pada tahun pertama sebesar Rp123.900.000. Untuk tahun kedua sebesar Rp170.750.000, tahun ketiga Rp169.200.000, dan tahun keempat sebesar Rp186.400.000. Dan untuk net present value dijumlahkan pada jumlah dari 4 tahun present value. Jadi sebesar Rp650.250.000. Kasus ketiga, dengan soal sebuah ide bisnis dengan investasi sebesar Rp500.000 dan selama 3 tahun memperoleh penerimaan bersih sebesar Rp250.000 per tahun, berapa IRR-nya jika R sebesar 20% dan 24%? Untuk mengetahui jawaban dari kasus 3, yaitu dengan membuat tabel Internal Rate of Return atau IRR. Untuk tabel pertama yaitu tahun 0, 1, 2, dan 3. Untuk tabel kedua cash out yang 0 itu yaitu investasi pertama kali. Jadi mengisi dana investasi sebesar Rp500.000. Untuk cash out tahun pertama sebesar Rp165.000, tahun kedua sebesar Rp250.000, dan tahun ketiga sebesar Rp300.000. Untuk cash in pada awal kan tidak ada. Nah, cash in-nya dimulai pada tahun pertama, yaitu sebesar pada net profit tahun pertama Rp250.000 dan depresiasi sebesar Rp150.000. Untuk tahun kedua Rp650.000 untuk net
profit, dan untuk depresiasi Rp150.000. Dan untuk tahun ketiga pada cash in net profit sebesar Rp900.000 dan depresiasi sebesar Rp150.000. Untuk net cash flow pada tahun awal dana minus 500, dan untuk net cash flow pada tahun pertama sebesar 235.000, tahun kedua sebesar 500.000, tahun ketiga 750.000. Dan untuk discount cash flow pada awal investasi minus 500 pada 20% dan 24% minus 500. Dan pada tahun pertama discount cash flow 20% sebesar 195.755 dan 24% sebesar 189.410. Untuk tahun kedua discount cash flow 20% sebesar 347.000 dan 24% sebesar 325.000. Untuk tahun ketiga discount cash flow 20% sebesar 433.500 dan 24% sebesar 393.000 rupiah. Dan untuk total, jadi dijumlahkan discount cash flow dari awal sampai dari tahun pertama, dari awal berinvestasi sampai tahun ketiga. Untuk 20% sebesar Rp476.255 dan pada 24% sebesar Rp407.410. Itu untuk total. Terima kasih.